Udah, sekarang apa nanti? Langsung mulai aja ya sama aku. Berarti aku ya yang buka ya? Ya, ini udah di record. Oke, Udah kan? udah Mel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pencemaran pupuk. Nah, anggota dari kelompok 10 ini terdiri dari Tiara Zahran Rabani, NIM 21, Isyandra Sitrido, NIM 22, Elizabeth Gita, NIM 23, dan Meliana Putri, NIM 24. Bisa di next. Nah, yang pertama yaitu mengenai pupuk akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, definisi pupuk yaitu pupuk adalah suatu bahan penyubur tanaman yang diberikan melalui tanah ataupun langsung ke tanaman dengan cara disemprotkan ke daun. Ini menurut Mulyati. Nah, lalu pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuhan dan berkembangnya tanaman. Nah, unsur hara yang diperlukan oleh tanaman adalah C, H, dan juga O. Nah, ketersediaannya di alam ini melimpah. Lalu juga ada N, P, K, Ca, Mg, dan S sebagai hara makro, dan juga ada Fe, Mn, Cu, Zn, Cl, Mo, dan B yang disebut unsur hara mikro. Bisa di next. Nah, kemudian ada jenis pupuk. Ini dibagi berdasarkan proses pembuatannya dan juga berdasarkan macamnya. Untuk proses pembuatannya ini ada dua. Yang pertama pupuk alam dan juga pupuk buatan. Untuk pupuk alam ini adalah pupuk yang terbuat dari bahan alam dan proses terbentuknya berlangsung secara alami. Lalu ada pupuk buatan, yaitu pupuk yang diproduksi oleh pabrik. Umumnya mengandung hara yang telah ditetapkan macam dan komposisinya. Lalu berdasarkan macamnya juga terbagi menjadi dua, yaitu pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik ini adalah pupuk yang terbentuk atau dibuat secara alami tanpa menggunakan rekayasa kimia, fisika, atau biologis. Lalu ada pupuk anorganik, yaitu pupuk yang terbentuk dari hasil proses rekayasa kimia, fisika, dan biologis. Bisa di next. Nah, selanjutnya jenis pupuk ini akan dijelaskan oleh Saudari Tiara. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis pupuk sesuai tingkat kebutuhannya. Ada dua macam, yaitu pupuk hara makro dan juga pupuk hara mikro. Untuk pupuk hara makro ini merupakan pupuk yang dibutuhkan tanaman dalam uh, dalam keadaan yang cukup banyak seperti nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Dan untuk pupuk hara mikro, ya ini pupuk yang dibutuhkan di mana komposisinya lebih sedikit seperti kalsium, magnesium, sulfur, seng, dan juga kobalt. Selanjutnya, ada zat pencemar yang terkandung dalam pupuk. Pupuk ini dikategorikan sebagai sumber pencemar karena adanya kandungan unsur serta senyawa tertentu yang masuk ke dalam suatu sistem, di mana nantinya itu dapat membahayakan komponen dalam lingkungan tersebut. Zat pencemar yang berasal dari pupuk biasanya berupa logam berat maupun senyawa yang merupakan residu dari pupuk. Residu apabila terakumulasi maka dapat mencemari lingkungan dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di tempat terakumulasinya residu pupuk tersebut. Sehingga akumulasi itu dapat terjadi karena penggunaan pupuk yang berlebihan dan juga tidak berimbang. Nah, biasanya dalam dunia pertanian ini, pencemaran yang menjadi pokok perhatian ini terlebih ada di pencemaran tanah. Biasanya ini zat pencemar yang terkandung dalam pupuk itu diantaranya ada logam berat, di mana merupakan suatu unsur logam yang memiliki berat molekul yang tinggi. Umumnya bersifat racun baik bagi tanaman dan juga hewan, seperti Hg, Pb, nikel, cadmium, krom, dan juga masih banyak lainnya. Menurut Subowo et al. Tahun 1999, adanya logam berat ini dapat menurunkan produktivitas pertanian dan juga kualitas hasil pertanian. Selain itu juga dapat membahayakan kesehatan manusia, di mana melalui konsumsi pangan yang dihasilkan dari tanah
yang telah tercemar oleh logam berat tersebut. Selanjutnya, pupuk ini biasanya mengandung logam yang digunakan sebagai bahan tambahan, di mana pupuk yang sering bahkan selalu mengandung logam berat ini adalah pupuk buatan anorganik. Namun, tak menutup kemungkinan jika pupuk organik juga dapat mengandung logam berat. Hal ini dipengaruhi oleh sumber bahan organik yang digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan pupuk tersebut. Nah, di sini ada tabel yang memuat informasi mengenai kadar logam berat dalam berbagai jenis pupuk. Dikutip dari sumber Alloy tahun 1995. Dapat terlihat bahwa setiap kandungan logam dalam pupuk ini berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dan pada contoh selanjutnya ini adalah pupuk fosfat, di mana pada pupuk fosfat mengandung kandungan Pb antara 7 sampai dengan 225 ppm. Hal ini merupakan sudah berada di atas ambang toleransi logam, yaitu sekitar 150 ppm. Sedangkan cadmium yang terkandung juga dalam pupuk fosfat berkisar antara 5 sampai 115 ppm. Selanjutnya ini pupuk organik terutama yang menggunakan bahan baku sampah kota juga dapat mengandung B3 atau logam berat. Akibatnya dari berbagai macam limbah rumah tangga dan sampah kota yang digunakan sebagai sumber pupuk organik mengandung bahan yang beracun dan juga berbahaya seperti kaleng, seng, aluminium, foil, dan lainnya. Nah, yang selanjutnya ini adalah pupuk nitrogen, di mana biasanya digunakan dalam budidaya pertanian yang mengalami berbagai perubahan karena sebagian dari pupuk ini akan menguap ke udara atau volatilisasi dan sebagian lagi akan hilang melalui pencucian atau erosi. Penggunaan pupuk nitrogen ini dalam takaran yang tinggi biasanya dijumpai dalam budidaya sayuran dataran tinggi yang dapat mencemari lingkungan karena sebagian besar dari pupuk nitrogen akan hanyut dan terbawa oleh aliran permukaan dan juga erosi bersama-sama dengan unsur-unsur hara lain sehingga dapat berpotensi untuk mencemari air tanah, badan air atau sungai dan juga lingkungan di sekitarnya. Dan selanjutnya ini adalah dampak penggunaan pupuk berlebihan terhadap tanah. Yang pertama ini ada kandungan organik di dalam tanah akan berkurang, sehingga di mana bila kandungan tersebut berkurang akan mengakibatkan bakteri yang ada dalam tanah itu kekurangan asupan gizi, sehingga nantinya dapat mempengaruhi penguraian residu pupuk sintetis yang tidak akan dapat terurai secara sempurna dan dapat mengakibatkan terjadinya aerasi udara di dalam tanah sehingga akan mengganggu pertumbuhan akar tanaman dan membuat kondisi tanah menjadi mengeras. Lalu karena aliran dalam tanah yang tidak lancar, maka tanah akan menjadi lembab dan akan tumbuh berbagai jamur dan juga berbagai penyakit, sehingga di sini akan menimbulkan produktivitas yang menurun dan juga biaya tanam yang akan meningkat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kita. Ya, dampak penggunaan pupuk berlebihan terhadap air. Dampaknya adalah adanya bila buangan organik terlalu banyak, oksigen terlarut dalam air akan berkurang atau menjadi anaerob. Selanjutnya, kandungan nitrogen yang berlebihan dalam air tanah dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Kandungan dalam pupuk dimanfaatkan juga dalam air oleh tanaman air untuk bertumbuh, sehingga pertumbuhan tanaman air akan mengganggu aktivitas spesies yang ada di air itu. Lalu yang terakhir, kualitas air di sekitar lahan pertanian menjadi buruk. Next. Selanjutnya yaitu dampak pupuk terhadap udara. Aplikasi pupuk yang berlebihan dan secara terus-menerus dapat menjadi sumber pencemar bagi udara, khususnya emisi nitrogen oksida. Pertambahan N2O di
atmosfer mencapai 0,2 sampai 0,3% tiap tahunnya. Hal ini turut berkontribusi terhadap pemanasan global. Penggunaan pupuk berbasis amonia secara berlebihan dapat menyebabkan evaporasi atau penguapan NH3. Lalu cara penanganan pencemaran pupuk ini adalah yang pertama yaitu remediasi, yaitu cara membersihkan permukaan tanah yang terkena pencemaran. Yang kedua, bioremediasi, membersihkan dengan menggunakan mikroorganisme, jamur atau bakteri untuk mengurangi zat kimia yang ada dalam tanah. Yang ketiga, fitoremediasi, yaitu membersihkan tanah dengan tumbuhan. Yang terakhir, ya, tentu saja yang paling mudah adalah pengurangan penggunaan pestisida. Dan untuk efisiensi penggunaan pupuk kimia ini akan disampaikan oleh Meli. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan mengenai efisiensi penggunaan pupuk kimia dan organik. Jadi, permintaan pupuk kimia dalam negeri dari tahun ke tahun ini semakin meningkat. Nah, oleh karena itu, upaya peningkatan efisiensi didukung kuat oleh kelompok peneliti bioteknologi atas keberhasilan mereka menemukan pupuk organik yang mampu meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk kimia. Pengembangan industri pupuk organik memiliki prospek yang cerah dan menawarkan beberapa keuntungan baik bagi produsen, konsumen maupun bagi perekonomian nasional. Jadi ini ya, penggunaan pupuk kimia dan organik ini ditingkatkan lagi oleh negara karena sangat dibutuhkan di Indonesia. Bisa di next. Nah, kemudian untuk undang-undang yang mengatur tentang penggunaan pupuk akan dijelaskan oleh Saudara Ihsan Rashid Ridho. Saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan tentang undang-undang yang mengatur tentang penggunaan pupuk. Ini telah saya cari di dalam sumber-sumber yang akurat. Yang pertama terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman Bab 4 Penggunaan. Pasal 16 ayat 1 dan 2, yaitu ayat 1-nya berbunyi, jenis dan penggunaan pupuk anorganik dilakukan dengan memperhatikan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Ayat yang kedua yaitu berbunyi, ketentuan tentang jenis dan tata cara penggunaan pupuk anorganik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri. Selanjutnya terdapat Keputusan Menteri Pertanian nomor 238 /OT.210/2003 tentang pedoman penggunaan pupuk anorganik. Selanjutnya yang terakhir yaitu terdapat Keputusan Menteri Pertanian nomor 239 Keputusan/OT.210/4/2003 tentang pengawasan formula pupuk anorganik. Bisa di next. Baiklah, ini terdapat contoh kasus pencemaran pupuk. Yang pertama yaitu di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat terdapat lebih dari 23.000 hektar sawah, separuhnya rusak akibat penggunaan pupuk urea sejak lama. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu turunnya kualitas air tanah pada lahan pertanian kawasan Rawarasau, Jawa 3, Kabupaten Kuburaya oleh konsentrasi N, P, dan K atau pupuk NPK yang konsentrasinya melebihi baku mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya nomor 3 yaitu pencemaran udara oleh gas amonia yang berasal dari limbah pembuatan pupuk oleh PT Pupuk Kujang di daerah Cikampek, Jawa Barat. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu pencemaran pewarna pupuk pada selokan di kawasan Jalan Bali, Perum GKB, Gresik Kota Baru yang disebabkan oleh limbah milik PT Petro Kopindo Citra Selaras. Bisa di next. Baiklah, itu saja presentasi dari kami kelompok 10. Apabila terdapat salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.